pembacaan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Hendra. Hari ini kita akan melaksanakan pembacaan ke-25 di Kamis tanggal 16 September 2021. Kita akan membaca bab 13 dari 20 bab di novel ini. Ini masih merupakan penceritanya adalah Stern atau pencerita sebagai yang bercerita di bab-bab ini masih seorang pemuda Jerman yang diminta untuk menulis novel tentang kopi oleh maklar kopi Bata Fußdruckstuffel. Stern akan melanjutkan ceritanya bagaimana diskusi di Rangkas Bitung di rumah asisten residen Lebak. Di suatu malam mereka berempat antara Tine, kemudian Havelaar, Duclari, dan Verbrugge. Mereka mendiskusikan tentang peristiwa di Padang dan di Natal, Sumatera Utara. Bab 13. Dan kini, bisakah kami mendengar mengapa kau diskors? Jadi si Duclari bertanya kepada Havelaar tentang mengapa sampai terjadi diskors atau bukan dipecat, maksudnya diperingatkan oleh Jenderal Pandam ketika di Natal, Sumatera Utara. Dan kini, bisakah kami mendengar mengapa kau diskors? Tanya Duclari. Oh ya, karena aku bisa meyakinkan, bahkan membuktikan kebenaran dari semua yang kukatakan mengenai hal itu. Akan kalian lihat bahwa aku tidak bertindak lancang ketika, dalam mengungkapkan cerita mengenai anak yang hilang itu, aku tidak mengabaikan skandal Padang, karena kalian akan menganggap tindakanku itu sangat beralasan. Segera setelah aku membuat kalian mengenal jenderal ini dalam urusannya yang menyangkut diriku sendiri. Ada ketidakakuratan dan kekurangan dalam pembukuanku di Natal. Kalian tahu betapa semua ketidakakuratan berakhir dengan kerugian. Ketidakakuratan tidak pernah memperbanyak uang. Dikatakan bahwa aku kurang ribuan gulden. Tapi perhatikan, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku selama aku berada di Natal. Secara tidak terduga, aku menerima penugasan di dataran tinggi Padang. Kau tahu Verbrugge, di Sumatera penugasan ke dataran tinggi Padang dianggap lebih menguntungkan dan lebih menyenangkan daripada penugasan di Kresidenan Utara, karena aku baru saja menerima kunjungan gubernur. Nantinya kalau kalian akan tahu mengapa dan bagaimana. Dan karena hal-hal yang terjadi di rumahku yang kurasa telah kutangani secara jantan. Aku menganggap penugasan ini sebagai kehormatan dan berangkat dari Natal ke Padang. Aku melakukan perjalanan itu dengan kapal Prancis Baobab dari Marseilles yang telah memuat lada di Aceh dan tentu saja singgah di Natal untuk mengambil air bersih. Baobab ini sejenis tanaman, nama pohon yang berbatangnya itu batang berair dan bisa tumbuh sampai ratusan tahun. Bahkan ada sebuah baobab, ada pohon baobab terbesar di Indonesia yang pernah diangkut dari Subang ke Universitas Indonesia. Nama pohon baobab. Kalau di sini nama kapal ya, Prancis dari Marseilles. Dan memuat lada di Aceh. Ya, Aceh bagian dari produsen lada dunia, juga Banten. Begitu tiba di Padang dan hendak berangkat dari sana ke pedalaman, aku ingin melakukan kewajibanku mengunjungi gubernur. Maksudnya gubernur di sini Pandam, Jenderal Pandam. Tapi dia menitipkan pesan bahwa dia tidak bisa menerimaku. Sebentar. Ini ada tidak konsisten dalam konteks gubernur di dalam teks ini harusnya adalah residen Sumatera.
Jenderal Pandam. Tapi di sini nyebutnya gubernur. Mungkin penerjemah memaksudkan gubernur itu seperti gubernur saat ini, gubernur daerah tingkat 2 provinsi gitu ya. Padahal kalau ketika Hindia Belanda berkuasa atau Belanda berkuasa, yang dimaksud gubernur adalah yang berkedudukan di istana di Bogor gitu. Tapi saya pikir yang dimaksud gubernur di sini adalah residen di wilayah Sumatera. Tapi dia menitipkan pesan bahwa dia tidak bisa menerimaku, sekaligus menyatakan bahwa aku harus menunda keberangkatanku ke tempat pekerjaan baruku sampai ada perintah selanjutnya. Kalian mungkin percaya bahwa aku sangat terkejut mendengarnya, terlebih karena gubernur meninggalkanku di Natal dengan suasana hati yang membuatku mengira dia menyukaiku. Aku hanya punya beberapa kenalan di Padang, tapi dari beberapa kenalan yang kumiliki itu, aku mendengar, atau lebih tepatnya, menyadari bahwa jenderal marah kepadaku. Kukatakan menyadari karena di wilayah seperti Padang saat itu, kebanyakan banyak orang bisa berfungsi sebagai termometer untuk mengetahui kedudukan seseorang di mata gubernur. Bahasanya lucu ya, ada termometer. Untuk mengetahui kedudukan seorang di mata gubernur, kita cek aja jenderalnya gitu. Kalau atasan marah-marah, bisa jadi tidak suka karena merasa dilangkahi misalnya. Atau karena kalau senang-senang berarti dia lagi senang. Aku merasakan munculnya badai di dekatku tanpa mengetahui dari mana angin akan datang. Ini sangat simbolis ya, sangat hiperbolis. Aku merasakan munculnya badai di dekatku tanpa mengetahui dari mana angin akan datang. Si Stern itu melukiskan Havelaar seperti seorang paranormal gitu ya. Aku merasakan munculnya badai di dekatku. Seolah-olah dia tahu bahwa kedudukannya akan digoyang. Karena perlu uang, aku meminta beberapa teman untuk meminjamiku uang dan sangat terkejut ketika menerima penolakan di mana-mana. Di Padang, seperti juga di tempat lainnya manapun, seperti juga di tempat lainnya manapun di Hindia, ada kemurahan hati yang besar dalam hal ini. Di semua kasus lainnya, beberapa ratus gulden akan dipinjamkan dengan senang hati kepada seorang pengawas yang perjalanannya tertunda di luar dugaan. Tapi semua orang menolak untuk menolongku. Aku mendesak beberapa orang untuk mengatakan penyebab ketidakpercayaan ini, dan pada akhirnya aku tahu sedikit demi sedikit bahwa kesalahan dan kelalaian menyangkut urusan uang telah ditemukan di Natal, sehingga aku dicurigai tidak jujur dalam pembukuan. Aku tidak terkejut mendengar adanya kesalahan dalam pembukuanku. Hal yang sebaliknya malah akan mengejutkanku. Namun aku tanya apakah gubernur yang telah menyaksikan sendiri betapa aku selalu berjuang jauh dari kantorku untuk menghadapi ketidakpuasan penduduk yang siap memberontak kapan saja, sehingga dia sendiri pun memujuki sebagai orang yang pemberani, menuduhku tidak jujur, karena dialah yang paling tahu jika dibandingkan dengan semua orang lainnya bahwa itu mustahil terjadi. Kecuali jika ada pos mayor, ada sesuatu yang tak terhindarkan, ada hal-hal di luar dugaan lah, pos mayor. Pos mayor, sesuatu yang tak terduga. Dan walaupun pos mayor ini disangkal, walaupun mereka ingin membuatku bertanggung jawab atas semua kesalahan yang terjadi ketika aku seringkali dengan mempertaruhkan nyawa berada jauh dari uang atau segala yang berhubungan dengannya, dan harus mempercayakan orang lain untuk mengurusnya, walaupun saat melakukan satu hal aku diharapkan untuk tidak mengabaikan hal lainnya, satu-satunya kesalahanku hanyalah kecerobohan yang sama sekali tidak bisa disamakan dengan ketidakjujuran.
Lagi pula pada masa itu ada banyak contoh ketika pemerintah mempertimbangkan posisi sulit para pejabat mereka di Sumatera. Dan tampaknya secara prinsip bisa menerima beberapa kelonggaran dalam hal semacam itu. Pemerintah harus mensyaratkan agar para pejabat ini mengganti kekurangan itu. Dan kata tidak jujur tidak pernah diucapkan tanpa bukti-bukti yang sangat jelas. Ini sudah sangat menjadi kebiasaan. Sehingga aku sendiri menyatakan kekhawatiran kepada gubernur di Natal bahwa aku harus membayar mahal setelah pembukuanku diperiksa di kantor-kantor Padang. Lagi pula dia menjawab, seraya mengangkat bahu, urusan uang itu. Seakan dia sendiri merasa bahwa masalah yang kurang penting harus mengalah pada masalah yang lebih penting. Oh, benar juga sih, sepertinya yang dimaksud gubernur di sini adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda ketika berkunjung ke Natal. Karena ada jenderal di sini, yang dimaksud jenderal adalah atasannya Havelaar, Jenderal Pandam. Nah, ketika ke Natal, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Ajedur Meyer Pantuais, menganggap bahwa Multatuli seorang yang pemberani, jadi masalah keuangan mah mungkin tidak lebih harus mengalah, tidak lebih penting kayak gitu. Dan memang di dalam catatan sejarah, Louis Meyer Pantuais ini satu-satunya gubernur jenderal yang menjadi terkenal setelah dalam tanda kutip dimaki-maki oleh Multatuli. Sebab pada awalnya memang Louis Meyer Pantuais dengan Multatuli ini sangat dekat, dan sepertinya Louis Meyer Pantuais menyukai Multatuli, menyukai Havelaar. Harus kuakui bahwa urusan uang itu penting, namun betapapun pentingnya, dalam hal ini masih kalah penting jika dibandingkan dengan berbagai tugas dan urusan lainnya. Seandainya melalui kecerobohan atau keteledoranku, beberapa ribu gulden hilang dalam pembukuanku, ini tidak kuanggap remeh. Namun seandainya uang ribuan itu hilang sebagai akibat dari upaya suksesku mencegah pemberontakan yang akan menghancurkan distrik Mandailing dan yang akan mengembalikan orang-orang Aceh ke tempat kami, baru saja mengusir mereka dengan pengorbanan besar darah dan harta, besarnya kekurangan uang itu tidaklah berarti, bahkan tampak sedikit tidak adil untuk meminta pembayaran kembali dari orang yang telah mengamankan kepentingan-kepentingan yang jauh lebih besar. Namun aku menganggap pembayaran kembali semacam itu benar karena tidak adanya penagihan akan memaparkan seseorang pada tuduhan tidak jujur. Setelah menunggu selama beberapa hari, kalian bisa membayangkan perasaanku. Ini yang bercerita Havelaar ya, dari sudut pandang Stern. Mohon maaf. Setelah menunggu selama beberapa hari, kalian bisa membayangkan perasaanku. Ku di sini adalah Havelaar. Ketika akhirnya menerima surat dari sekretaris gubernur yang menyatakan bahwa aku dicurigai tidak jujur dan diperintahkan untuk menanggapi sejumlah tuduhan menyangkut pembukuanku. Beberapa di antaranya bisa langsung kujelaskan, tapi untuk menjelaskan tuduhan-tuduhan lainnya, aku harus melihat dokumen-dokumen. Dan yang terutama penting sekali bagiku untuk menyelidiki semua masalah itu di Natal. Di sana aku bisa memeriksa para pegawai dan karyawan lainnya untuk memastikan penyebab kesalahan-kesalahan itu. Dan kemungkinan besar aku akan berhasil dalam upayaku menjelaskan segalanya. Misalnya, kelalaian untuk membukukan uang yang dikirim ke Mandailing. Kau tahu Perbrugge? Ini di dalam percakapan ya, tapi ditulis dalam teks langsung. Kau tahu Perbrugge, pasukan-pasukan di dalam dibayar dari kas Natal? Atau sesuatu semacam itu yang mungkin bisa langsung ku ketahui sebagai penyebab semua kesalahan menyedihkan ini, seandainya aku bisa menyelidikinya di tempat. Namun jenderal menolak mengizinkanku pergi ke Natal. Penolakan ini membuatku lebih memperhatikan
lagi keganjilan tuduhan ketidakjujuran yang diarahkan kepadaku. Mengapa aku mendadak dipindahkan dari Natal seakan aku mendapat promosi jika aku benar-benar dicurigai tidak jujur? Mengapa mereka baru menyampaikan kecurigaan memalukan itu kepadaku untuk pertama kalinya ketika aku berada jauh dari tempat aku bisa mendapat kesempatan untuk membersihkan diri? Dan yang terutama, mengapa semua masalah ini disodorkan kepadaku dengan cara yang sangat tidak menyenangkan? Sangat tidak menyenangkan. Berlawanan dengan kelaziman dan keadilan. Sebelum menjawab semua tuduhan ini, sebaiknya mungkin tanpa informasi lisan, ini halamannya sepertinya mulai berantakan di dalam teks aslinya dengan di teks e-booknya nih, tapi nggak masalah. Udah next saja, oke betul. Sebelum menjawab semua tuduhan ini, sebaiknya mungkin tanpa informasi lisan ataupun tulisan, aku mengetahui bahwa alasan mengapa jenderal sangat marah kepadaku adalah karena aku telah banyak menentangnya di Natal. Lalu diimbuhkan, aku telah melakukan kesalahan. Nah, aku memahami semuanya itu. Ya, aku telah menentang jenderal, tapi dengan gagasan naif bahwa dia akan menghormatiku karena aku telah menentangnya. Namun setelah kepergiannya, tidak ada sesuatu pun yang membuatku mengira bahwa dia marah kepadaku karena itu. Dengan tololnya aku menerima pemindahan menyenangkan ke Padang sebagai bukti bahwa dia menganggap perlawananku sangat mulia. Kalian akan melihat betapa sekilas aku mengenalnya saat itu. Namun ketika aku dengar bahwa inilah penyebab parahnya tuduhan terhadap administrasi keuanganku, aku merasa tenang. Aku menjawab setiap tuduhan sebaik mungkin dan mengakhiri suratku yang masih kusimpan salinannya dengan kata-kata, saya telah menjawab semua tuduhan mengenai pembukuan saya sebaik mungkin, tanpa meneliti dokumen-dokumen atau melakukan penyelidikan lokal. Saya mohon agar Yang Mulia tidak menggunakan segala pertimbangan yang murah hati untuk memaafkan saya. Saya masih muda dan tidak berarti jika dibandingkan dengan kekuatan gagasan-gagasan dominan yang terpaksa harus saya tentang demi prinsip-prinsip saya. Namun, bagaimanapun, saya tetap bangga dengan kebebasan moral saya, bangga dengan kehormatan saya. Keesokan harinya, aku diskors berdasarkan ketidakjujuran administrasi. Petugas pengadilan diperintahkan untuk melakukan tugas dan kewajibannya terhadapku, dan begitulah posisiku di Padang ketika baru berusia 23 tahun. Kubayangkan masa depanku pasti tercemar. Orang-orang menasihatiku untuk mengajukan banding mengingat usia mudaku, karena aku masih di bawah umur ketika kesalahan palsu itu terjadi. Namun aku tidak mau melakukan hal itu. Bukankah aku sudah berpikir, menderita, dan bisa dikatakan bekerja terlalu keras untuk meminta keringanan hanya berdasarkan usia mudaku? Bukankah aku sudah berpikir, menderita, dan bisa dikatakan bekerja terlalu keras untuk meminta keringanan hanya berdasarkan usia mudaku? Dari penutup surat yang tadi kusebutkan, kalian bisa melihat, kalian di sini ngajak membaca untuk berpikir juga ya. Kita yang membaca seolah-olah diajak masuk ke wilayah atau masalah yang dihadapi oleh Haplar. Dari penutup surat yang tadi kusebutkan, kalian bisa melihat bahwa aku tidak mau diperlakukan seperti anak kecil. Aku telah melakukan tugasku di Natal, menentang gubernur dan bersikap seperti seorang lelaki. Lagi pula dari surat itu kalian bisa memahami betapa tidak beralasannya tuduhan yang mereka lontarkan.
terhadapku, karena orang yang bersalah akan menulis surat dengan gaya berbeda. Akan tetapi aku tidak ditangkap, walaupun ini seharusnya dilakukan jika tuduhan itu sangat beralasan. Mungkin kelalaian yang mencolok ini bukannya tanpa dasar. Karena seorang tawanan harus dikurung dan diberi makan. Karena tidak bisa meninggalkan Padang, pada kenyataannya aku masih tawanan. Tapi tawanan tanpa tempat berteduh dan tanpa makanan. Aku sudah sering menulis surat kepada jenderal walaupun sia-sia, memintanya untuk tidak mencegah kepergianku dari Padang, karena seandainya pun aku bersalah, tidak ada kejahatan yang bisa dihukum dengan kelaparan. Setelah majelis pengadilan yang bingung bagaimana cara menangani masalah itu, menemukan jalan keluar dari kesulitan itu dengan menyatakan tidak mampu memutuskan. Karena tuntutan terhadap kejahatan ketika bertugas di daerah tidak bisa diproses tanpa izin dari pemerintah di Batavia. Setelah itu, jenderal menahanku selama 9 bulan di Padang, sampai akhirnya dia sendiri menerima instruksi dari markas besar untuk mengizinkanku pergi ke Batavia. Beberapa tahun setelah itu, ketika aku punya sedikit uang, Tine sayangku, kaulah yang memberikannya padaku. Aku membayar beberapa ribu gulden untuk membereskan pembukuan Natal tahun 1841 dan 1842. Lalu seseorang yang mungkin bisa dianggap mewakili Gubernur Hindia Belanda mengatakan, jika aku dirimu, aku tidak akan berbuat begitu. Aku tidak akan membayar untuk selama-lamanya. Ainsi pa le monde. Begitulah dunia. Baik, itulah pembacaan minggu ke-25 di bab 13 novel Max Havelaar, berkisah tentang peristiwa di Natal dan di Padang ketika Havelaar diskors oleh atasannya Jenderal Pandam karena dianggap maladministrasi, menganggap bahwa administrasi pembukuannya tidak menunjukkan seorang pegawai atau amtenar yang jujur, dianggap sebagai tidak jujur. Itulah pembelaannya. Jadi sekitar 9 halaman berisi tentang pembelaan Havelaar terhadap tuduhan ketidakjujuran ketika bekerja di Natal, dan diskors kemudian dipindahkan ke Padang. Padahal menurut beberapa orang Padang lebih menyenangkan daripada di Natal. Namun buktinya ternyata 9 bulan lamanya Havelaar di Padang tidak dipekerjakan dan juga tidak diberi makan, tidak diberi pekerjaan, dan dianggap sebagai hukuman. Demikian. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih untuk Pak Ubay telah memandu kita jalannya pembacaan reading untuk hari ini. Jadi memang ada hal yang menarik dan sepertinya belum banyak dikaji kegiatan-kegiatan yang Multatuli ketika di Natal. Soalnya kan dia lebih banyak dibandingkan di Lebak gitu yang hanya kurang lebih sebulan. Di Natal dia lebih pasti punya kedekatan emosional yang kuat dengan Natal. Nah, untuk teman-teman Mas Sigit, jika ada hal yang bisa didiskusikan lebih jauh, mangga jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja. Aku aja ya, aku kasih komentar aja ya. Jadi apa namanya? Yang terakhir itu yang terakhir yang disebut tadi bahasa Latin itu ya. Di sini dalam versi Jerman nggak di Latinnya udah dijermankan gitu. So get in the well, begitulah di dunia gitu ya, kira-kira seperti itu kan. Itu monde tadi kan bahasa Latin ya. Saya
punya kesan bahwa memang Multatuli ini kan memang belajar bahasa Latin, ya enggak, Be? Ya enggak? Betul. Disuruh bapaknya belajar teologi kan, tapi dia mengambil Latin juga, sehingga ada tendensi Latin itu masuk ke situ. Itu tendensinya Multatuli memang di mindsetnya seperti itu. Ya kan, saya pikir seperti itu, termasuk apa namanya, Multatuli artinya banyak penderitaan kan. Terus tentang tadi yang dikatakan Hendra ya, tentang di Natal yang jarang dikupas, lebih banyak di mana itu di Lebak, itu memang betul ya. Jadi kita memang agak miss itu tentang kehidupan dia di Natal itu kan. Terus di Padangnya itu 9 bulan tidak ngapa-ngapain gitu ya. Tidak, itu menarik nih, bab yang khusus untuk Natal ini. Natal sendiri mungkin kan dari Natal dari kelahiran kan Yesus, itu mungkin Natal kan itu ya, mungkin dari di sana kan banyak orang nggak tahu dari mana sejarahnya Natal itu. Yang jelas Natal itu kan bukan nama Indonesia ya, mungkin dari Barat itu. Yang saya ingin komentari, ada dua memahami novel ini. Satu adalah reading group. Jadi UB ini betul-betul hampir kisahnya itu nama-nama itu udah di luar kepala ya. Ini seperti Fritzen. Fritzen itu kalau ditanya atau langsung dia membuka halaman berapa itu udah tahu gitu. Jadi karena seringnya UB membaca berulang-ulang ya, 300 halaman kan versi aslinya dulu yang di CCL itu 10 bulan kalau nggak salah ya, 10 bulan dalam 300 halaman itu. Jadi kamu udah di luar kepala UB. Jadi ketika sekarang baca ulang yang sekian kali itu menerangkannya lebih mudah. Jadi menurutku ada dua hal memahami novel itu. Satu dengan reading group, artinya bisa membekas. Yang kedua dengan terjemahan. Saya menerjemahkan The Trial ya, The Process itu ya. Sekarang kalau saya ditanya ya, secara spontan aja, Sigit, coba cerita, ada nggak tokoh yang nyentrik di sana? Aku bisa jawab itu. Seniman namanya Titorelli yang pelukis itu, dan Gunawan Mamat pernah nulis di Capeng khusus Titorelli. Jadi aku bisa, jadi Fritzen kan bilang bahwa translator is the best reader gitu. Jadi jadi menerjemahkan itu seperti membaca novel 10 kali, Ube. Karena kita tidak tahu secara plotnya atau babnya ya. Tetapi kalau kita ditanya tema sesuatu, kita bisa ingat gitu. Nah, ini sama dengan reading group itu yang berkali-kali itu. Itu aja aku yang akan ngasih komentar. Tadi Ube nyinggung tentang gubernur dan presiden. Tadi ada penerjemahan yang menganggap gubernur pada presiden. Terus Ube akhirnya mengembali lagi, oh ya itu memang gubernur itu ya. Di sini dalam versi Jerman juga gubernur. Jadi gubernur. Jadi yang tadi disebutkan ada tanaman namanya baobab ya. Dalam bahasa Jerman juga baobab. Itu kayak apa itu, Ube? Itu tanaman besar banget. Tapi memang ini nih, saya mau screen share. Aku ngertinya bau. Atau Hendra screen share baobab aja Hendra di Google. Itu di Mas Rahardi pernah memandu pemindahan baobab terbesar di Indonesia, tertua di Indonesia. Dari Afrika itu. Dari Subang ke Universitas Indonesia. Mas Rahardi itu ngawal. Dia pakai mobil besar itu, pakai kren mindahin pohonnya itu karena gede banget. Oh, ini ya. Oh iya. Aku pernah lihat pohon ini di Kuba. Jadi gini Upe, sama Hendra ya. Lain kali kan gitu ya. Ini kan reading group ini kan visual. Lain kali ketika Ube masuk ke diksi baobab ya, tolong Hendra ini munculkan ini dulu sedikit skorsing lah beberapa detik itu. Inilah baobab. Jadi pembaca seperti Pak Fritzen
masuk diksi celana kolor Irlandia, dia keluarkan celana kolor gitu. Jadi apa namanya, kita tidak melulu ke teks tapi ke visual kan gitu. Lah baobab ini kayaknya kalau di Afrika dianggap pohon ibu ini kayaknya ya, pernah aku baca karena dianggap ini magis kan. Oh, itu ternyata ada di Sumatera ya, Pak ya? Oh bukan, kalau tadi nama kapal dari Prancis yang dinaiki oleh Multatuli ketika pergi dari Natal ke Padang. Pakai kapal namanya Baobab. Oh, ini nama kapal ya? Nama kapal. Terus yang pohon yang dibawa Mas Narardi tadi? Itu pohon asli seperti baobab yang ini. Mirip, jadi ada ya. baobab terbesar di Indonesia. Itu ditemukan di wilayah Subang. Karena dianggap sebagai satu-satunya di Indonesia dan sudah sangat tua, harus dilindungi. Nah, dipindahkanlah ke Universitas Indonesia di Depok. Mas Narardi ikut ngawal tuh. Mas Radi ikut ngawal, namun sayangnya setahun atau 2 tahun setelah dipindahkan itu mati. Ini orang-orang sok-sok tahu ini. Jadi karena kan apa namanya, tanaman atau binatang itu kan dibentuk oleh lingkungan, kan ya. Lingkungan itu termasuk udara, suhu, ya enggak? Termasuk vegetasi di lingkungannya. Ini memangnya UI ini punya lingkungan. Ini kayak orang misionaris Eropa ke Papua itu kan langsung dikasih celana-celana gitu, nggak diberitahu bagaimana mencucinya kan gitu. Misionarisnya itu kan lupa memberitahu mencucinya, sehingga orang-orang yang pakai koteka diganti pakai celana semua, ditinggal 6 bulan nggak dicuci ya, kutunya banyak, punya penyakit kira-kira. Pernah terjadi seperti itu. Oke, UP ya. Jadi mungkin reading group yang akan datang, diksi-diksi yang menjurus ke misalkan ke kalau seperti Versailles itu kan udah tahu ya itu pelabuhan, dan tapi diksi-diksi yang kelihatannya unik gitu ya dan menarik itu perlu sini tugasnya Hendra. Ya, nanti Hendra. saya Tugasmu baca awas dulu kamu. sebelumnya, nanti saya baca pilah-pilah dulu. Jadi yang menarik. ya itu aja masuk aku. Itu dulu, makasih, bagus. Terima kasih Mas. Terima kasih Hendra. Ya, mungkin itu saja reading group yang ke-25 ini. Kita akan kembali minggu depan di edisi ke-26 masih di bab ke-13. Kita akhiri untuk hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Mas, makasih. Terima Sehat kasih. selalu. Sama-sama.